Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kasih Tuhan selalu baru untuk hidup kita. Ada anugerah. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedikit pun. Alkitab berkata bahwa Tuhan kita adalah Bapa yang baik. Kalau kita anaknya minta roti, tidak mungkin dikasih batu. Kalau kita minta ikan, tidak mungkin dikasih kalajengking. Bapa yang baik, Bapa yang jahat sekalipun, kalau anaknya meminta, biarpun dia jahat, tidak akan pernah memberikan yang jahat kepada anaknya, apalagi Bapa di surga. Itu sebabnya dia adalah Bapa kita yang baik. Seharusnya kita bisa melihat kita adalah orang-orang yang paling bahagia karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia memberikan rohnya sendiri kepada kita, menyertai kita sampai pada kesudahan alam ini. Sampai putih rambut kita, dia akan terus menggendong kita. Dia adalah pelindung bagi anak-anak yatim, bapak bagi anak yatim, pelindung bagi ibu-ibu janda. Karena itu saya mau katakan, apapun situasi dan kondisi saudara, baik atau tidak baik menurut saudara, saya mau katakan Tuhan selalu baik untuk kita. Nah, karena itu kita sedang terus belajar bagaimana kita bisa menjalani, membangun sebuah kehidupan yang rohani. Seperti yang Paulus katakan dalam 2 Korintus 10 ayat 3. Aku masih di dunia, tetapi aku tidak hidup, aku tidak berjuang, aku tidak menjalani hidupku yang di dunia ini dengan cara dunia. Karena senjata kita, pola kita, bukanlah pola dan cara-cara dan senjata yang dunia gunakan. Saudara harus mulai berbeda, kita mulai harus menjalani hidup kekristenan kita, perjalanan iman kita secara rohani. Karena kalau kita terus hidup di dalam cara-cara dunia, cara-cara daging, kita sudah belajar kemarin, itu sangat berbahaya. Itu sangat beresiko. Ada peringatan yang diingatkan kepada kita bahwa kalau kita terus menjalani hidup tidak secara rohani, tetapi secara daging, secara kekanak-kanakan, duniawi, maka kita berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Karena satu hari ketika kita punya persoalan masalah menekan hidup kita, kita bisa meninggalkan iman kita. Kita bisa dengan mudah hancur. Karena memang mustahil Bapak Ibu kita bisa menyenangkan Tuhan dengan cara hidup secara daging. Kita akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah sekali disesatkan. Kita akan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Karena itu di dalam Kitab Roma pasal 8 ayat 6-8, coba perhatikan baik-baik. Karena keinginan daging maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Dalam ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi lihat Bapak Ibu, jadi jelas sekali resiko kalau kita hidup dalam daging, kita menjadi orang Kristen memuji Tuhan kelihatan rohani, tapi suasananya adalah suasana kematian terus. Dalam ayat 7, keinginan daging perseteruan terhadap Allah. Dan dia nggak akan pernah takluk kepada prinsip-prinsip hukum Allah. Dan mereka yang hidup menurut daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Dalam kitab Galatia dikatakan ayat 16-21, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging nyata, apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, serta pesta pora dan sebagainya. Perhatikan, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, hidup dalam kedagingan, hidup dengan pola-pola dunia, maka Paulus mengingatkan orang Kristen di Galatia, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi berbahaya, rentan sekali resikonya kalau kita hidup di dalam daging. Karena itu kita perlu menjalani hidup kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kita perlu menjalaninya, menghidupinya secara rohani. Dan kita sudah belajar kemarin tidak ada jalan lain Bapak Ibu selain kita mulai memikirkan hal-hal yang dari roh. Dalam 1 Petrus 2 ayat 1 sampai yang kedua dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala
tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah, Bapak Ibu, kita ini sudah terbentuk dengan pola cara daging, cara dunia. Namanya marah, namanya menghakimi, namanya iri, dengki. Itu sudah ada dalam hidup kita. Ketika kita lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan, roh kita dihidupkan. Tapi kita perlu mengalami pembaharuan terus-menerus dari hari ke hari, pembaharuan di jiwa kita, pikiran dan perasaan kita. Pikiran perasaan kita ini sudah ternoda, pikiran perasaan kita ini sudah dikuasai dan terbiasa hidup secara daging. Sifat-sifat dosa. Paulus berkata bahwa aku melihat dalam diriku ada hukum yang lain, yang berjuang. Aku pengen yang baik, yang tidak baik kulakukan. Kita nggak pengen marah, marah. Kita nggak pengen iri, iri. Kita nggak pengen sakit hati, sakit hati. Kita nggak kepengen hidup dalam kedagingan. Tetapi realitanya kita terus hidup dalam daging. Karena itu saya mau katakan, mau dorong, jangan anggap enteng, jangan anggap sepele yang namanya konsisten dalam disiplin rohani. Setia tekun, kita perlu Bapak Ibu meneliti hukum yang sempurna dan bertekun di dalamnya supaya kita berbahagia. Kita bukan hanya orang yang mendengar dan melakukan firman, tetapi kita menjadi orang yang menghidupi firman sehingga kita menjadi bahagia. Kamu akan tahu kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Manusia rohani yang hidup secara rohani, dia akan mengalami kemerdekaan. Dan itu terjadi ketika kapan? Ketika kita belajar di dalam 1 Petrus 2 ayat 1 ini, buang semua yang jahat, tipu muslihat, segala macam kemunafikan, segala macam kedengkian, segala macam fitnah. Caranya bagaimana? Ayat ini berkata, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Kapan kita bertumbuh dan memiliki keselamatan, mengalami terobosan, tidak lagi hidup dalam daging, keluar dari cara-cara pola dunia ini? Tidak ada jalan lain. Kita perlu jadi seperti bayi yang selalu ingin air susu yang murni atau ASI, Bapak Ibu, yang murni dan rohani. Jadi saudara, jangan hanya sekedar orang Kristen yang belajar menambah pengetahuan saja. Bukan untuk membuat kita jadi orang hebat, enggak. Saudara, bertumbuh secara rohani itu bukan pengetahuan saudara tahu semua Alkitab, tahu semua firman, tapi bertumbuh secara rohani di mana jiwa kita, Bapak Ibu, takluk kepada Tuhan. Pikiran perasaan manusia kita telah berhasil dikuasai oleh Tuhan lewat firman-Nya. Reaksi-reaksi kita menjadi reaksi-reaksi yang di dalamnya mengandung roh, buah roh, kasih, sukacita, damai, berbalikan, berbeda dengan kedagingan. Karena itu nggak ada jalan lain. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, buanglah dari dirimu segala yang jahat, jangan lagi berdusta, jangan berpura-pura, jangan iri hati, jangan menghina orang lain. Hendaklah kamu menjadi seperti bayi yang baru lahir, selalu haus akan susu rohani yang murni. Dengan demikian, kalian akan tumbuh dan diselamatkan. Makanya rahasia Daud, Bapak Ibu, dalam kehidupannya tidak ada lain. Kalau saudara baca dalam kitab Mazmur, ada puluhan kata dia mendahului bangun kawal malam. Untuk apa? Merenungkan titah-titahmu. Di tempat tidurmu, aku merenungkan perbuatan-perbuatanmu. Dia berkata, orang yang sukses berhasil adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan. Jadi saudaraku, pikirannya dia jalani betul-betul kehidupannya betul-betul secara rohani, bukan secara daging. Makanya dia kuat ketika menghadapi Absalom mengkhianati dia, Simei mengutuki dia. Dia tetap menjadi pribadi. Dia katakan seperti kayak domba sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman gak takut bahaya. Dia bisa menikmati air yang tenang, rumput yang hijau. Karena itu, mari kita mau belajar secara konsisten, tekun, setia, sungguh-sungguh untuk kita lapar dan haus akan firman Tuhan. Lakukan disiplin rohani kita secara terus-menerus dalam pembacaan firman Tuhan secara pribadi. Saya percaya saudara akan bertumbuh dan diselamatkan. Ya, jiwa kitanya bisa diselamatkan lewat firman. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Berkati anak-anakmu. Hamba-Mu berdoa, tolong buka jalan setiap jalan yang tertutup. Tuhan beri kasih karunia, kekuatan sehingga kami mampu menanggung segala sesuatu. Cakap menanggung segala sesuatu. Karena Tuhan
karena firman-Mu. Kami berdoa bersehati, kalau ada yang sakit dalam nama Yesus, sembuhkan. Tuhan, buka jalan. Tuhan, yang lemah dikuatkan, ikatan-ikatan dilepaskan. Bahkan penyakit apapun termasuk COVID dalam nama Yesus tidak berdaya atas hidup kami. Tuhan, bilur-Mu menyembuhkan kami. Yang kena kanker, tumor, sakit demam, sakit paru-paru, sakit jantung, sakit apapun, semua ketidaknormalan, dalam nama Yesus aku berdoa. Jadilah sembuh anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Tuhan berkati kita. Shalom.